Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Yusuf. Saya kuliah di IKIP PGRI Pontianak, mengambil jurusan Prodi Pendidikan Sejarah semester 4 kelas A pagi. Mata kuliah Sejarah Pendidikan. Dosen pengampu mata kuliah Vivi Irawani, Magister Pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi tentang pendidikan pengajaran pada tahun 1950 sampai 1959. Langsung masuk ke pembahasan materi. Munculnya intelektualisme dan verbalisme. Hal itu karena pendidikan masih berkiblat ke Eropa Barat yang menekankan dinamisme akademik dan membuahkan pembelajaran verbalitis, serta meluasnya feodalisme yang menjunjung sekolah umum dan kurangnya memperhatikan sekolah kejuruan. Timbulnya individualisme berupa keinginan anak-anak muda bersekolah untuk memperoleh ijazah sebagai bekal bekerja. Dalam mempelajari, siswa-siswi jadi lebih mementingkan diri sendiri dan mata pelajaran yang akan diujikan pada waktu ujian. Kegiatan masyarakat juga pelajaran seni dan olahraga dikesampingkan. Munculnya banyak sekolah swasta yang didasari oleh paham kapitalisme, yakni mencari keuntungan profit dengan menyelenggarakan sekolah-sekolah. Timbulnya rokran terhadap kebudayaan nasional karena dalam sistem demokrasi liberal, masyarakat bebas mengembangkan kebudayaan seni sendiri. Buahnya adalah kebudayaan nasional terancam dengan masuknya kebudayaan asing di Indonesia. Merujuk pada laporan 20 tahun Indonesia Merdeka bidang pendidikan dan kebudayaan, mengatakan bahwa periode 1950 hingga 1959 adalah periode yang penuh dengan paham liberal. Ia menulis di bidang kebudayaan idealisme bahwa kemerosotan nampak sikap orang kebarat-baratan, baik dalam cara berpikiran, penggunaan bahasa, pemilihan bacaan maupun tontonan yang digemari. Dansa dihidupkan, musik ngak-ngik-ngok banyak diperdengarkan. Para remaja suka berpikiran mini, suka bacaan cabul atau bermoral rendah. Pada umumnya mereka meremehkan yang serba asli Indonesia dan menjunjung tinggi yang serba luar negeri. Hal itu disebut menurut Soehardi 1986, salah satunya karena dalam Undang-Undang 1950 Pasal 40 ditetapkan bahwa penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pemerintah tidak leluasa untuk mencegah masuknya budaya, nilai-nilai, dan tradisi barat yang liberal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di perkotaan. Jika dilihat dari sisi sejarah, tahun 1950-an, kolonialisme selesai dan upaya untuk membangun sebuah negara dan bahasa yang menuju juga ilmu pengetahuan yang dibawa oleh para pelajar yang kembali dari barat turut mempengaruhi kultur di masyarakat dan dunia pendidikan. Namun agak terluas simulatis jika menyimpulkan bahwa pendidikan yang didasari semangat ideologis nasionalisme dan demokrasi dengan tetap berpegang pada Pancasila dan kebudayaan kebangsaan telah membuahkan cara pandang dan kultur serta nilai-nilai liberal di masyarakat.
Hal tersebut karena secara faktual pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat arah yang jelas kemana pengembangan pendidikan harus dikembangkan dan diarahkan. Hanya saja ketidakstabilan politik atau ekonomi juga masuknya budaya barat melalui berbagai media telah menjadikan upaya-upaya pemerintah tersebut tidak optimal. Demokrasi liberal yang dijalankan oleh pemerintah rakyat Indonesia waktu itu memang menyediakan ruang besar dan longgar bagi kemunculan berbagai inisiatif budaya, termasuk yang didatangkan dari barat, sehingga tidak mengherankan jika nilai-nilai liberal muncul di masyarakat. Dunia pendidikan tentu juga berpengaruh, karena pada hakikatnya pendidikan tidak lepas dari pengaruh kultur dominan yang berkembang di masyarakat. Agaknya lebih tepat jika disimpulkan bahwa merebaknya nilai-nilai liberal bahwa kapitalisme di masyarakat justru bukan semata-mata karena orientasi demokrasi dalam pendidikan nasional sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, melainkan diakibatkan oleh praktik demokrasi liberal yang longgar terhadap semua nilai dan kebudayaan, termasuk yang didatangkan dari barat. Jika diteliti secara historis, dengan jumlah guru yang terbatas termasuk kualitas yang kuat terhambat, jatuh bangun kabinet karena konflik kepentingan banyak partai menjadikan program-program pendidikan terabaikan. Salah satu sebab yang patut dikemukakan adalah elemen-elemen bangsa waktu itu belum siap untuk demokrasi secara liberal karena banyaknya partai dan kepentingan waktu itu. Di sisi lain, demokrasi terpimpin sangat kuat cengkramannya pada dunia pendidikan. Fondasi sistem pendidikan mulai dibangun didasarkan pada doktrin Manipal Usdek sebagai satu-satunya penafsiran yang boleh atas Pancasila. Kepentingan politik ideologis waktu itu sangat dominan. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin membuktikan bahwa ideologi nasionalisme dan demokrasi ditentukan secara ekspektasi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Kedua orientasi tersebut dilapangkan saling berinteraksi dengan orientasi ideologi liberalisme. Dengan kapitalisme yang masuk karena sangat kental pengaruhnya terhadap arah pengembangan sistem pendidikan nasional, doktrin Manipal Usdek dijabarkan melalui kebijakan Sabta Usaha Tama, Pancawada, dan kebijakan-kebijakan operasional pendidikan lainnya hingga berimbas pada perubahan kurikulum dan orientasi pendekatan pembelajaran di ruang-ruang kelas. Pada masa ini, ideologi sosialisme sangat dominan yang berupa untuk menyingkirkan paham kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan liberalisme. Dengan kembali pada semangat perjuangan revolusioner tahun 1945 dan Pancasila, ideologi-ideologi yang saling berorientasi di masa demokrasi liberal dan demokrasi kebijakan pada program-program pendidikan secara ekspektasi bahkan di era demokrasi terpimpin. Pendidikan dijadikan alat penggerak revolusi menuju sosialisme Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan menjadi tangan dan kaki yang memastikan agar ideologi dapat bergerak dan berjalan di tataran praktik.
Pada waktu itu, restrukturisasi sistem pendidikan, berubah kurikulum, dan orientasi pendekatan pembelajaran menjadi cara dan medium untuk mencapai visi ideologis, baik demokrasi, nasionalisme, maupun sosialisme. Program penataan sistem misalnya dilakukan dengan penegasan SD gotong royong dan SMP SMA gaya baru pada ranah kurikulum. Ideologi mewujudkan dalam bentuk materi yang diletakkan secara formal pada masyarakat. Beberapa program yang menjadi medium kurikulum tersembunyi tersebut antara lain program Sabta, Usaha, Tama, dan Pancawada. Pada ranah pembelajaran, ideologi tidak berlangsung nampakkan diri kecuali demokratis, ideologis, sosialisme, nasionalisme, dan liberal dijadikan dan diupayakan untuk mencapai melalui pemilihan pendekatan, metode, dan model-model pembelajaran yang tepat, yakni yang sekiranya akan menunjang tercapainya visi ideologis beberapa orientasi ideologis tersebut. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi pendidikan pengajaran pada tahun 1950 sampai 1959. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.